kalau untuk melihat saya berkeyakinan dia sudah bisa melihat gitu, walaupun masih samar-samar gitu, dan itu kan merupakan progres kan gitu. Memang itu yang kita harapkan, agar Agus cepat pulih dan syukur-syukur bisa melihat lagi kan. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Robi, makasih banyak. Makasih mujizat Agus udah bisa ngelihat lagi, udah bisa ngelihat. Ih, Papa udah melihat. Terima kasih ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Ya kan harusnya gitu loh. Mata lu balik. Kemarin kata si Wawa didiagnosa tuh ke rumah sakit ini, katanya udah gak bisa ketolong. Ke dokter ini itu gak bisa ketolong lagi ini mah. Makanya uang donasi itu lu gak makainya BPJS tuh. Dengan alasan udah gak bisa ketolong lagi, udah gak bisa kebantu lagi mah. Sekarang nih apa buktinya? Faktanya apa? Udah gitu biasa aja gitu loh, biasa aja. Maksudnya apa? Maksudnya kita bingung nih. Ini jelasin dong, ini dari awalnya kayak gimana sih? Emang udah di skenarioin kayak gini atau gimana? Bantu jawab dong. Kucuk-kucuk dia bisa melihat, ya kan, mungkin ini keajaiban dunia. Ya, alhamdulillah say. Ya, alhamdulillah banget itu. Bener gak sih? Kan kita semua prihatin dengan kondisinya ya, bukan sikapnya. Ya, dengan kondisinya Agus tuh kita semua prihatin. Ya kan, semoga bisa cepat sembuh. Kalau udah sembuh kan udah bisa cari nafkah lagi. Gitu kan? Kalau udah sembuh kan bisa bekerja lagi. Nah, kalau misalnya bekerja, ya udah nggak apa-apa. Itu duit mau dibuat apa gitu. Bisa kan kata dokternya kan bisa lagi, kata kan udah nggak bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa melihat, tiba-tiba saya bisa melihat saya dapat mukjizat atau dapat apa gitu kan. Astaga. Jadi secara tidak langsung Pak Agus ini menyalahkan dokter, katanya tidak bisa melihat, tiba-tiba bisa melihat. Mungkin dia dapat mukjizat, tapi mukjizat itu kan dari Tuhan buat para nabi gitu kan. Kalau dari Tuhan buat Agus, gak tahu itu mujizat atau apa ya. Tapi kita lihat kehidupannya, kedepannya seperti apa Pak Agus ini dengan segala problema dan drama-dramanya dia ya guys ya. Kita lihat ya. Dan semoga saja kalian bisa berbesar hati kalau kalian di prank selama ini ya. Tapi ya mungkin bukan prank juga mungkin ya, mungkin itu keajaiban mungkin ya. Tapi kita lihat kedepannya Agus dan keluarganya seperti apa ya, terutama Pak Agusnya ya. Kan di sini saya pembaca kartu tarot, saya bakal baca 3 kartu tarot buat Agus kedepannya seperti apa. Oke guys ya, jangan lupa follow yang udah follow, jangan lupa follow yang belum follow, dan yang belum lihat live Ayogi silakan masuk live ya. Buat teman-temanku yang mau konsultasi pribadi atau ada nomor di profil bio link aku. Kita lihat guys. Oke, yang aku lihat di sini Pak Agus ya, hati-hati Pak Agus yang aku lihat di sini ya. Karena yang aku lihat perjalanan Anda untuk supaya problema dengan dana atau donasi itu masih panjang. Aku lihat di sini panjang dalam arti bakal ada permasalahan atau buntut-buntut kedepannya lebih banyak dramanya, ataupun mungkin Anda bakal lebih bisa merasakan gimana rasanya dituntut sama rakyat se-Indonesia nantinya, karena banyak yang marah tentang drama Anda Pak Agus ya. Itu dia, hati-hati ya Pak Agus ya. Yang tadinya Pak Agus ini udah pede dengan apa yang dia inginkan ya, dia udah pede nih gitu kan, banyak sekali yang dukungan, tetapi setelah banyak sekali problema dan
hujatan dari para netizen Indonesia, nantinya dia bakal melempem sendiri atau bakal meminta maaf sendiri ujungnya. Pratiwi Novianti disebut nikmati uang donasi korban penyiraman air keras. Pengacara Agus Salim angkat bicara. Polemik mengenai penggunaan uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim korban penyiraman air keras semakin memanas. Pihak Agus Salim menuduh Pratiwi Novianti telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya, termasuk mentraktir pengacara Gary Julian. Tuduhan ini semakin menjadi sorotan di tengah kisruh yang melibatkan Farhad Abbas, pengacara Agus Salim. Dalam perkembangan terbaru, tuduhan bahwa Pratiwi Novianti menikmati uang donasi membuat situasi semakin memanas. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Selamat malam Agus. Selamat malam. Rasanya malam terus ya. Malam. Cie, yang lagi senang nih karena dibantu sama pengacara terkenal. Berharap sebentar lagi uang yang 1,5 M, 1,3 M itu akan masuk rekeningnya. Gus, jangan bermimpi, itu masih prosesnya lama. Perlu saksi, perlu segala macam sampai di pengadilan. Kamu jangan berharap banyak, ya, capek. Coba kalau Farhad pengacara itu nggak bikin masalah laporin Novi, padahal itu duit tetap milik kamu. Cuma diatur sama yayasan kan begitu doang. Cuma kamu tuh kan nggak tahu diri, orang yang udah tolong kamu itu malah kamu gigit, kamu tuh ular, Gus. Saya mau tanya, waktu kamu kena air keras itu, waktu disiram itu kan kamu dalam masalah besar itu, emang Farhad bantuin nggak sehingga orang yang siram air keras itu dijeblosin di penjara? Kan kagak. Yang bantuin kamu tuh justru Novi, langsung dikasih 35 juta kan, dan bawa kamu ke Densu. Emang kamu kenal Densu? Kan kagak, tapi dasarnya kamu ular yang nggak tahu diri. Nah sekarang kamu boleh senang deh, kita lihat aja kamu cepat nggak dapat duitnya itu. Selama Gus, jangan terlalu berharap banyak, malah jadi masalah. Itu gara-gara Farhad, Novi dibully, kamu juga dibully, ya. Selanjutnya, Agus Salim dan tim pengacaranya yang dipimpin oleh Farhad Abbas menyatakan bahwa sebagian besar uang donasi telah dipindahkan ke rekening yayasan milik Pratiwi Novianti. Hal ini menimbulkan kecurigaan tentang penggunaan dana tersebut. Namun, ia mengklaim bahwa selama proses pemindahan dana, Agus dan keluarganya harus menanggung biaya makan dan minum, termasuk untuk Gary Julian, yang merupakan pengacara Pratiwi Novianti, dan tuduhan ini menciptakan kesan negatif terhadap niat baik Pratiwi Novianti mengelola donasi tersebut. Gary Julian, pengacara Pratiwi Novianti, angkat bicara mengenai tuduhan yang ditunjukkan kepada kliennya. Ia lalu menegaskan bahwa semua penggunaan dana telah dilakukan dengan transparan dan sesuai tujuannya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kasus Agus yang lagi viral saat ini, banyak banget yang dapat kita pelajarin dari kasusnya Agus ini. Yang pertama, yang gue denger ya dari berita-beritanya, Agus ini sebagai atasan, orang sombong, suka memaki-maki, dan istilahnya nggak pernah mengerti perasaan orang gitu kan, suka mungkin mempermalukan orang. Jadi di sini buat para atasan, buat para bos, buat para majikan gitu ya, jangan kalian merasa kalian punya power ya kan, terus kalian bisa semena-mena pada bawahan kalian. Karena apa? Mungkin untuk saat ini bawahan kalian ini, anak buah kalian ini dimaki-maki, kata-katain, itu diem, tapi mereka punya satu dendam di hati gitu. Dan suatu saat mereka akan keluarkan dalam bentuk apa kita nggak tahu gitu. Mungkin orang yang masih beriman, mereka memaafkan, ya udahlah gimana gitu kan. Tapi kalau orang udah dikuasai setan, bisa seperti Aji, dia udah dendam sekali, dia udah nggak tahan. Mungkin dengan perlakuan Agus selama ini, akhirnya dia punya niat jahat, dia belilah itu air keras. Terakhir,
Pratiwi Novianti tidak pernah menikmati uang donasi. Semua dana digunakan untuk membantu Agus Salim, jelas Gary dalam keterangannya. Farhad Abbas menanggapi pernyataan Gary dengan skeptis, menyatakan bahwa biaya makan dan minum seharusnya tidak diambil dari uang donasi yang dimaksudkan untuk pengobatan Agus. Ia menilai bahwa tindakan tersebut tidak etis dan bisa menimbulkan dampak buruk terhadap reputasi Pratiwi Novianti. Kontroversi ini semakin meluas dengan pihak mengharapkan kejelasan mengenai penggunaan dana donasi tersebut. Polemik ini juga menarik perhatian publik yang mulai mempertanyakan akuntabilitas pengelolaan dana yang melibatkan Pratiwi Novianti. Masyarakat berharap agar ada transparansi lebih lanjut mengenai penggunaan uang donasi dan pelaporan yang jelas agar tidak ada lagi kesalahpahaman di masa mendatang. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.